BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di BTS bahas tontonan seru. Seru. Oh, Gimana nih kita nih habis nonton bareng nih barusan. Yoi. nomor apaan tuh? Perfect Strangers. Kurang maju. Perfect Strangers. Yoi. Perfect Strangers ya. Yoi. Lagi rame Total cuy. asing. Hah? Total Emang asing. harus Perfect asing itu bukan total. sempurna ya? Iya asing berarti total totalitas. benar-benar Asing banget. asing banget. Asing apa asing? Iya. Beda tuh asing sama asing. Yoi. Ya, sebelum kita mulai nih, Absen dulu Bing. absen dulu. Perfect Stranger yang dirilis ya bulan kemarin ya. Bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Bulan kemarin. Jadi ini mengandung spoiler dong buat yang belum nonton. Iyalah. Ya, Ya, tipis-tipis aja. tipsi. Ya, ini film bergenre drama komedi. Komedi ya? Komedi. Yang disutradari oleh Rako Priyanto. Yang diambil dari film Itali dengan judul yang sama, tahun 2016. Tahu, gue tahu tuh film itu. Arahan Paolo Genovese. Lalu disutradarai oleh Rako Priyanto, ditulis sama dan diskenarioi oleh Alim Sudio. Diperani oleh bintang-bintang nih ya. Semuanya bintang nih kayak Vino G. Bastia, Adipati Dolken, Darius, Denny Sumargo, Clara Bernadette, Nadine Alexandra, Jessica Mila, Dania Salsabila, Nini El Karim. Yoi. Betul. Ini mahal di talent, minim di produksi nih. Iya. Satu tempat doang anjing, nggak pindah-pindah. Tempatnya studio. Tempatnya studio. Kalau enggak ya apartemen Studio. beneran tapi ya Studio. gitu aja ya studio sih memang Studio, terlalu pasti. Dan spotnya cuman pakai 3 setting, 4 sama kamar mandi. Enggak, parkiran. Oh, Pas mau- parkiran kan dikit doang lah, sama balkon 5 berarti. Sama jembatan penyeberangan. Ah iya, Oh tapi kan iya. Tempat tipis, si Tomo. Oh, ini tipis itu. kok busway sih? Kalau busway kan nama jalan ya, busway. Bisnya. Transjakarta. Transjakarta. Tapi kan bukan main bukan setting utama. Ya pokoknya dihabisin di satu ruangan aja rumahnya. Rumahnya si siapa ya, Darius. Enrico. Enrique. Yoi. Enrico. Itu kan Latin. Kan lagi belajar Ini kan bahasa. Itali bukan Latin. Oh, Itali. Berarti apa Enrico? Mafio. Mafioso. Jadi gimana nih, Bing? Jadi gimana dong? Jadi gimana nih Jo? Jadi memang ini dark jokes ya menurut Dark gua jokes, dark jokes. ya. Dark jokes. Ya parah. pokoknya di sinopsisnya ini 7 sahabat yang hadir dalam sebuah acara jamuan makan malam dan memutuskan sebuah permainan Betul. yang itu akhirnya bikin berantakan. Ya, itu keywordnya di film ini Keywordnya, sih. Handphone. Jadi handphone. Itu Handphone. mainin handphone. Keyword itu handphone di film ini. Itu ya awalnya kan cuman buat senang-senang aja kan, memeriahkan Suasana, Suasana. ya, mencairkan. Makan malam ya kan. Udah lama gak ketemu sahabat Iya. lama. ternyata Tahu Aduh, malah gara-gara handphone ditukar tuh. iya petaka. Kasihan banget sih itu ya Adipati anjing. iya Jadi 2 jam Lu- jadi lu- homo. Jadinya gimana lu anjing lu? 2 jam. Lu nggak homo nih, cuman lu harus terpaksa di kondisi kalau orang-orang harus tahu lu homo. Homo, betul. Teman-teman sendiri lagi kan. Ih, Bangsat. gila. Daniela tuh cuy, Kenapa? yang WhatsApp. Iya. Daniela ternyata Oh iya Daniela dan ternyata cowok. ternyata Denny. Denny Denny Sumargo. Densu dong. Jadi dia bisek dong kalau gitu. Wih, playernya banyak juga berarti sama temen lakinya, Iya. sama temen istrinya, sama istri temennya, Ini kompleks banget nih sama ini ya. pegawainya sama Iya. Denny Sumargo. Nih, perselingkuhannya si Anjas Anjas. tuh banyak banget. Iya. Dia selingkuh sama Pegawainya, pegawai Iya, sama istri bininya. istri temennya.
Istri temennya, Istri- bini temennya maksud gue. istrinya Enrico. Iya, bininya Enrico. Yang dikasih anting itu kan ya. Iya. Terus masalah Ciao. itu bininya Enrico selingkuh tuh tapi nggak ketahuan kan. Iya. Enrico-nya tahu nggak tahu apa tahu emang Kayaknya sih pura-pura nggak tahu. tahu. kayaknya Nggak bersih, tahu. Tapi dia ngeh soalnya ketika antingnya sudah hilang. Kan ada satu kamera yang ngezoom ke antingnya, itu kan mempersepsikan bahwa si Enrico itu melihat antingnya nggak ada nih, lagi ngebahas-bahas anting nih. Terus iya kan? si siapa tuh si Wisnu Adipati dia Dolken ya. sebenarnya Kalau enggak dia tuh kan si Wisnu ini dikirimin gambar gambar porno lah porno lah gitu. let's say porno Dari Pap ya apa Iya, bahasa pap. sekarang pap Apa ya? bahasanya dikirimin pap sama nenek-nenek nenek-nenek yang kenal dari dating Tapi- apps kali ya katakan ya. apa dating apps. Mungkin Iya. kalau nggak online atau dating apps atau entah. Iya emang apa, dating itulah. apps, dating Ya apps dia iseng doang. Ya, betul. Terus Hmm. siapa lagi sih yang punya masalah? Oh si Semuanya punya masalah. Tomo itu homo. Taunya Tomo Iya. homo. Tapi alur cerita film ini memang apa ya bikin kesan yang wanjing. padat dibikin padat Iya. Makin padat sih. Tapi Bener-bener dibikin karena masing-masing peran sini kan cukup banyak ya. Iya. Dan Konfliknya satu-satu Konfliknya punya kaya, konflik. kaya ini konfliknya. Jadi bener-bener diinin banget. kayak apa konfliknya, Bing? Ya kayak tadi tuh yang Iya, maksudnya bininya si Wisnu semakin tuh kaya gitu, semakin akhir tuh orang semakin penasaran ingin nonton terus. yang di foto apa namanya? Di string apa celana dalamnya dia Iya. itu. Kan ketika waktu si Wisnu sama istrinya mau berangkat kan Diganti dulu. dia ganti Ganti kancut G-string. dulu tuh jadi G-string. Kenapanya kan nggak tahu lah, ngapain pakai Iya, G-string? Gua kirain tuh kenapa tuh. si Lu ntar mikirnya- istri-istrinya mau mikirnya pamer kancut ntar di kamar mandi bareng-bareng. Lo mikirnya gitu. Ya pikiran gua begitu gitu, cuman apa alasannya nggak ada juga gitu. Oh, gue mikirnya mah biar gampang aja sama lakinya Mau ngencrot di mana dia? di mobil kayak. Enggak kenapa gimana. mesti ganti sampaknya. Iya. Biar lebih seksi Kali aja. deh yang tadi pakai boxer. Enggak, karena dia kan ada masalah rumah tangga dan mungkin Itu untuk kan spice baru things enggak, itu kan baru dijawab setelah di akhir-akhir. enggak dari awal udah kelihatan mereka itu punya masalah ketika yang anaknya diasuh sama orang tua. Itu udah kelihatan masalahnya di situ. Semua masalah tuh Iya, ngerti konflik-konfliknya udah ada kelihatan di ada awal. masalah cuma ketika dia ganti celana dalam itu kita pasti masih nebak-nebak. Masih nebak-nebak. Iya kalau gue nebaknya gue tahu nih ada masalah tapi nebaknya mungkin untuk menghilangkan kejenuhan makanya diganti. Gue nggak tahu motifnya apa, ternyata motifnya buat orang lain kan gitu ya kan. Kan nebak-nebak namanya juga, tebak-tebak buah manggis. Denny Sumargo cuman pas di awal menang banyak ya. Wih cipukan mulu Jessica Buset. Mila bos. Cuman Nayamul ye. Melak-meluk aduh. Peluk, cipok sih yang banyak mah, peluk mah gak seberapa deh. Iya, lalu mau nggak gantiin Denny Sumargo? enggak, gua berpegang teguh pada Sorry, lu mau nggak gantiin Denny Sumargo dong? Enggak. Gue sih mau. Mau Jessica Mila cuman gitu ya. Iya mau, cuman Lo kan kalau lo pasti disela-selain lu tuh biar cut ulang. iya pastinya ulang-ulangan Iya. terus. Aduh. Kakaknya tangannya ngapain ngikut? Iya. Refleks ya kan. Maaf ya Jessica Mila bos. Iya. ya kan semuanya diarahkan sama sutradara. Lu kalau refleks begitu nggak bisa lu kena Tapi bisa jadi sutradara. Oh bagus nih, iya kan? Apa? Natural. Iya, boleh dong. Tangean teman namanya. Ya Jessica Mila gitu kan. Ya Iya, wajar lah. iya. Tapi keren sih Jessica Mila di film ini. Ponario. Enggak, bukan. Ponario. Nggak di satu film lain tuh Jessica berani main badan sih. Maksudnya kayak dia berani gemuk, terus di sini mantep banget. montok ya. Mon Terus waktu ya kita lihat geser ke keluarganya siapa Enrico punya permasalahan tentang anaknya yang sudah tumbuh remaja. Yo, Bukan iya. remaja lagi sih, umur 18 tahun. Udah remaja lah. Maksudnya udah lebih di atasnya remaja. udah mature, udah 18 plus. Iya, Mature, udah mature. siap dipetik. Iya benar. Udah matang kan. Tapi di situ gua nggak tahu ya apa memang sedemokratis itu keluarganya sih ini sampai
ada kondom ya diomongin baik-baik. Cuman kayak buat gua film ini kadang-kadang kayak bukan Indonesia nih, ketika seorang tua menemukan hal-hal janggal yang ada dari barang-barang anaknya tuh pasti langsung meledak. Ya, kalau gue sih mikirnya mau Indonesia mau enggak, gue mikirnya adalah dia mereka orang tua yang progresif aja sih. Apa karena tingkatan kelas ekonominya memang berbeda, apa Enggak memang sih. akhirnya pemikirannya kayak gitu? Gue rasa kalau tingkatan kelas ekonomi nggak terlalu pengaruh. Memang gue pikir orang tuanya progresif aja dan berani ngambil resiko, kan itu resiko kan. Jadi dia sudah memberitahu. Soalnya kan juga background orang tuanya kan juga kayak begitu. Ya, sebelumnya anggaplah. punya pengalaman Ya yang punya pengalaman kan. makanya mungkin lo daripada kayak gue. Ya gue kasih aja nih biar lo nggak ada nyesel. Berarti nyesel dong tuh Enrico tuh. Ya iyalah. Iya. Punya anak tidak tepat pada waktunya. Ya nggak tahu Jadi, Ya, enggak juga tahu sih. namanya. Iya. Kan mereka sekarang bahagia intinya kan. Ya, Cuman- enggak, kan ceritanya ada Enggak, konflik. maksudnya udah enggak bukan kesusahan dalam tanda kutip apa keuangan apa kan Enggak aman. lah. Enggak juga, Terus enggak tahu. di setting kayak begitu semuanya. Oke, dan settingannya Vino G. Bastian ini special efeknya lumayan natural ya. Special efeknya apa nih? Tadi gue pikir tuh itu loh. Ini Make up doang, kagak special effect lah. itu namanya special effect tuh kayak ditempel Iya, gendut. Maksud gitu. gua special effect tuh. Tadi gue pikir tuh David Naif loh. something. Mirip banget kayak David Naif ya. Gua kirain ini temen lu. Gemuk. Siapa? ya. Fajar. Kagak ada yang tahu Fajar, Bro. Iya iya. Kagak ada yang tahu Fajar. Nggak taunya dia yang belok ya. Iya, enggak tahu dia. Itu kocaknya sih itu sih gua pas ketukeran handphone set anjir. Yang gue bikin ngakak adalah pas itu ternyata handphonenya masuk, ada chat masuk ya kan. Ini nih kocak nih di sini nih, konfliknya mulai makin panjang. Iya. Ya kalau misalkan sebelum yang namanya handphone itu diinin kan cuman ya kayak antara si ibu-ibu ini nggak suka sama si salah satu ibu ini yang pengantin baru Si ini. Jemil. Iya, terus laki-lakinya permasalahannya begini begitu. Masalah si Denny Sumargo punya utang sama si siapa? Enrico-nya itu. Kok Denny Sumargo sih? Bukan utang, dia mau minjem duit Minjem si duit, Anjas. si Anjas. 2M. Enggak, yang 2M itu ini si Enrico kena juga. Jebakan investasi bodong. Iya, Sasi kenanya bodong 2M. Makanya digadein dah tuh Sertifikat. sertifikat apartemen. Kompleks di apa setiap. Tapi apartemen sebagus itu masa 2M sih? Ya nggak peduli lah gua Ya, harganya mungkin lah. kan dibikin backgroundnya gedung-gedung mulu. Ya terserah lah mau harganya berapa. Kalau di sini ibarat di Kuningan segituan. Lebih ya. Cuman maksud gue film ini gue cukup interested sama filmnya karena dia dari awal tuh ada beberapa percikan-percikan konflik yang terlihat gitu kan, tapi konfliknya tidak secara kelompok ya, secara individual dan kelompok kecil dalam arti pasang-pasangannya masing-masing ya. Tapi kemudian dibenturin pas ketika ketemu ya hangat aja gitu ya, karena Iya. sobat kental kan gitu Ya, kan. karena dari kecil. Konco kental ya kan, sampai dia punya cerita tentang bulan nih kan, meskipun itu buat nakut-nakutin satu orang ceritanya gitu. Berarti kan maksud gua mereka emang Akrab lah. ya udah. akrab banget gitu kan. Dan ternyata pas ketemu ngadain challenge, nggak tahu lepas dari bosan atau ketidakpercayaan, makanya namanya Perfect Strangers ya, terjadilah konflik dan konflik gitu kan. Ya gue sukanya itu aja sih. Fake Iya. tapi kalau orang bilang sekarang fake banget loh, asli Iya. kelihatan tuh fake banget loh nih di Semua dari handphone udah. iya maksud Ketahuan gua semua dari kepribadian orang handphone, kalau betul. di film ini digambarin dari ya lo cek aja udah handphonenya udah. Ya betul, karena kan satu hal yang disebut privasi. Iya, sangat privasi handphone. Gue cuman pengulangan ini aja ya. berak udah dijelasin, gua tekenin, lu tekenin lagi, nggak mining aja. Tapi kalau misalnya nih handphone lo di meja nih umpama nih. Terus orang-orang nih yang lewat gitu lo lihat nih bakalan ngecek handphone lo gimana respon lo? Ya mau ngapain juga lu lihat handphone gua. Tapi gue ada pengalaman. Apa? Handphone gue pernah dicek sama salah satu orang gitu, maksudnya gue kenal, dan habis itu Bini lo. bukan, Oh,
Gue kira ngecek bini lo. Terus satu geng tuh musuhin gua tiba-tiba, dan gua nggak ngerasa. Dan beberapa lama kemudian salah satu orang yang selek juga sama yang ngecek handphone gua Ngetuk. ngasih tahu gua, "Be, Kenapa? gini. Oh gitu. Di situ gua ngapain sih? Di situ gua kesel ya, karena itu privasi gua dan itu bukan haknya dia, walaupun mau itu omongan gua ke siapa kayak gitu ya. Itu bukan haknya dia gitu. Karena Lu mau marah pun lu salah tetap. Maksudnya mereka marah pun sama gua, mereka salah. Karena itu bukan urusannya dia. Iya. Gua mau ngejelek-jelekin dia kayak gimana gitu. Itu bukan urusan dia gitu. Setiap orang kan pasti punya masing-masing punya, misalkan gitu kan, A sama B gitu nggak suka, terus ngomong sama C via WhatsApp gitu ya. Terus si D ngelihat percakapannya itu terus ngasih tahu ke B. Salah itu. Salah. Iya. Dan kalau sekarang lu bisa dituntut, bisa Bisa dilaporkan ke polisi. Iya, kan tapi kalau di film ini kan disahkan Kalau bareng-bareng. ini disahkan bareng-bareng, kesepakatan bersama. Gak ada yang nolak kan. Maksud gue itu pengalaman yang memang benar-benar privasi, urusan kayak gitu. Ketika seseorang mau lihat pun gua nggak demen gitu. Makanya di sini dari keterbukaan itu ya kan, ketelanjangan handphone. Semua berawal dari situ. Ada yang udah punya anak. Ada yang ternyata pacarnya Aduh. hamil, bangsat. Gokil begitu. Tapi di sini ya karena artis yang udah punya nama sih ya. Jadi peran-peran yang tuh cukup, kalau menurut gue, mewakili karakternya lah Iya. gitu. Apalagi si Adipati itu kan dibikin kayak toku banget kan. Kayak orang-orang yang mumet gitu, ngerti nggak lo? Iya. Namanya pengacara, Bos. Pusing ya Pusing palanya, palanya, putih-putih. makanya diputih-putihin gitu kan. Ya. Nah, dan datangnya si Tomo ini menurut gua ngerubah percakapan lo. Yang tadinya omongannya icebreaker. serba formal, Iya. serba nahan-nahan, pasti datang Langsung pecah. cair. Icebreaker karena memang satu sosok pasangan dia juga ditunggu kan, dan kayaknya memang karakter si Tomo juga lebih fleksibel dibanding yang lain, karena yang lain kan Apa serius karena banget gitu ya. Maksud gua kayak mereka satu, masing-masing udah punya keluarga jadinya nggak juga kayak lu, kalau gua ngeliatnya kenapa si Tomo jadi icebreaker, jadi karena yang lain-lain itu kastanya udah beda banget, atau satu Iya, pengacara, dia satu main pucalnya nggak diajak kan. satu bisnismen, Iya, satu iya. pengacara, terus yang satu Main lagi, pucalnya nggak diajak. yang satu lagi apa sih itu gue lupa. Ya itulah pokoknya lah. Profesi masing-masing beda-beda. pengusaha si ini kan, Ya pengacara, pengusaha, sama dokter dokter bedah. operasi kan. Sementara dia kan dokter guru plastik. gitu kan, guru dokter SD. kecantikan itu, bedah Iya, dokter toket. bedah kecantikan, maksudnya si Apakah Tomo guru. memang begitu ya kalau misalkan kita udah punya, iya, Strata. mau saya pekerjaan ya, Ah. kadang ada yang begitu juga. Cuman gua selalu ketika di tongkrongan, kalau yang deket nih ya, maksudnya udah deket gitu ya, ketika di tongkrongan tuh gua berusaha bodo amat pekerjaan lu apa, kita teman dari kecil, dari nol semua gitu. Jadi, Iya. tapi kadang satu sisi ada satu orang yang tetap ngejaim, padahal gue udah tahu lu siapa dari sekolah, kita berteman dari Iya, sekolah tahu. gitu. Cuman Tahu boroknya lah. kenapa lu gini gitu. Jadi ngejaga jarak, ngejaga image, ngejaga semuanya, ngebentengin Iya, supaya iya. gitu. Ada yang difilter lah sama dia kan. Ada macam-macam sih orang. Macem-macem. Makanya di film ini juga macam-macam banget karakternya kan. Dan di sini tuh narasi-narasi yang dibangun tuh padat dari keluarganya Enrico. Terus kayak jadi tanpa kita tanpa ada penjelasan sebelumnya nih keluarga kayak gimana Iya, melalui percakapan mereka tuh udah tergambar nggak terlalu, situasi yang ada di keluarga mereka gitu. tidak perlu berbelit-belit mengenalkan satu sama Yeah. lain ke penonton. Lo kenal di jalan aja sambil jalan. Tapi maksud gue kalau lo berani sama kawan-kawan lo, boleh dicoba nih. Lo punya kawan dekat gitu kan. Kalau lo mau coba dark jokes model begituan tuh. Kalau ini mah kalau begitu jadi bahan ceng-cengan. Gue sih berani-berani aja, orang WhatsApp gue juga nggak ada apa-apaan gitu Iya. kan. Iya. Dan WhatsApp gue terbuka full ketika di rumah kan, gue
WhatsApp gue kan gue konekin ke laptop dan itu pasti kelihatan sama bini gue gitu. Cuman ntar kan kalau Ya, ada gua- bahasa-bahasa gue dengan bini gue yang nggak perlu dibaca kan malesnya yang itu. Iya kan makanya gue bilang nantang aja. Ini bukan antara lu dengan bini lu gitu. Lu Ya dengan, kan pasti lu dengan kebaca sekeliling. semua, kebaca semua Ya gitu. kan itu intinya kalau lu mau ngetes perkawanan lu gitu kan. Ya kan jadinya kan ketimbul-timbul tuh apa ya, ada kayak si Tomo nggak diajak futsal bareng kan gitu kan. Jadi Dan- timbul fakta-fakta mencenangkan yang ternyata ada grupnya nggak ada lunya. Dan nama grupnya futsal yang nggak ada Tomo lagi tolong lu. Futsal nggak bareng Kacau banget Tomo. ya. Iya udah telak-telak banget namanya lu nggak bisa ngindar lagi gitu kan. Tomo doang yang nggak dikasih tahu pekerjaannya apa ya? Dia guru. Guru, Oh iya, guru, yang dipecat. astagfirullahaladzim. Nah itu makanya tadi gue bilang ada strata sosialnya di situ dan Makanya dia kan nggak diajak. iya bisa jadi ya icebreaker karena ya dia kelasnya beda sendiri dan mungkin obrolannya akan berbeda ketika ada Tomo dan begitu Tomo datang kan langsung cair Iya, ya pasti cair, langsung cair. hai saya langsung gimana lu dan segala macam. Tapi kalau di posisinya jadi si Wisnu yang si apa Pengacara. yang dituduh homo itu Ya, apa si ya Wisnu. dituduh- ya si Wisnu kan. Kalau dalam rentan waktu segitu ya dibilang tadi 2 jam kan. 2 jam. Lo di posisi itu lo tahan nggak? Apa misalnya kalau di film itu kan dia tetap keep silent tuh sampai bininya cabut. Yang akhirnya Tom akhirnya ngomong kan. Iya. Tapi Nah kalau lo bakal bertahan. Lo bakal tetap mau itu apa lo enggak sebenarnya nih yang dia memang ngeluarin gue. dilematis dong. Ya, itu kan jadi resiko yang harus diambil Iya, gara-gara dilematis nukeran- banget nukeran memang gitu. handphone. Itu kayak nyata banget gitu maksudnya permasalahan. Satu sisi ini teman dekat gue, Iya. satu sisi masalah privasi keluarga gua berantakan. Iya. Iya. Nah, itu kan ditambah lagi konfliknya ketika udah kayak gitu diem dulu sejenak tiba-tiba bininya masuk percakapan gambar ini tukeran apa mau ngelihat G-string ya. Iya. Nah, itu konfliknya kan dilipat lagi, berantem lagi. Itu kan yang sebenarnya Nah, film ini ada bertubi-tubi. kemungkinan pilihan opsi ketika si cowok suaminya nih tahu istrinya kayak begitu. Biar dia langsung fair-fairan aja juga nih sebenarnya ini gue bukan homo. Gue sebenarnya ini yang punya handphone ini tukeran gue sama si ini. Malah di Iya. pikiran gue tuh ketika ayo pulang, udah ayo pulang gitu. Itu bukan handphone gua, itu handphone Tomo. si Tomo. Lah, perkara nanti dia berantem masalah lah. Terus berarti yang chat ini ya udah maaf dia yang gini-gini. Di Minta pikiran gue begitu ya, Minta pulang maaf. aja udah. Iya, lebih Supaya main nggak aman ya. nggak panjang lagi. Cuma kan di sini dia ngambil sisi fairnya. Semua harus tahu lah. Iya, itu kan artinya kan privasi lu ditelanjangin di publik Iya. sebenarnya kan kayak gitu aja. Walaupun ininya. skupnya skup tetap Skup kawan dan kawan Tapi- pun kawan dekat gitu. Tapi kan kalau lu mau lebih jauh lagi kan lu bayangin ya privasi lu benar-benar diacak-acak dan diobok-obok ke publik secara umum gitu, bukan di kawan-kawan lu lagi gitu. Ya jadinya kan chaos sama kayak gini kan iya. sebenarnya. Tapi pintar juga ya tuh di ending dibikin seolah-olah kalau misalnya itu nggak dilakuin kayak gimana ya. Normal aja gitu. Iya. Iya. Itu sebenarnya harus diomongin pas di akhir-akhir aja. Hah? Cuman udah lu omongin ya udah. Nggak ada masalah sih kalau gua Iya malah sebenarnya ketika tidak dilakukan lu bakal tetap happy ending. ya karena Ya. lu karena namanya rahasia kan memang nggak seharusnya dibongkar gitu kan. Ya lu bawa aja itu sampai mati namanya rahasia gitu kan. Ya cuman gue jadinya kecewa sih sama endingnya kalau gue ya. Iya, sama gua Begitu juga. nonton tai lah happy ending, nggak ada film yang dibuat bad ending gitu, ada bad ending aja. Berarti Menurut gua anti ya. klimaks dong filmnya. Anti klimaks buat gue pas begitu ngeliat garing sih ini asli menurut gue. Kalau tadi udah pecah konflik gitu pecah aja udah selesai. Memang sengaja di sutradaranya berarti bikin lu kesel aja. Ya bisa jadi. Enggak, atau mungkin juga sisi positifnya diambil kalau tetap apa adanya gitu di film ini gitu. Dia pengen nampilin kemunafikan tuh orang-orang yang ada di situ. Iya bisa jadi. Kan kita Betul. tahu nih Iya, tiap betul. karena kan mereka masing-masing kan punya masalah dan cukup fatal lah dalam tanda Iya. kutip kan. Cuman ketika itu ternyata nggak dilakuin, mereka ada mana-mana sebenarnya. Cuman aslinya kita tahu kayak gimana kan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya itu kayak kita tuh kita tuh jadi orang yang Ngejudge. ngejudge. Maksudnya bukan ngejudge juga ya, tapi lebih ke kita kayak seorang malaikat pencatat amalan mereka yang sebenarnya kayak gimana kelakuan lu semuanya bangsat gitu.
taunya cuman itu doang. Apa namanya? Tapi tuh settingannya dibikin detail sih dari bajunya si Darius tuh. Kalau nggak, karena sempat ganti baju tuh. Ya. Pas lagi permainan itu kan. Cuman Karena pas, kesiram wine. nah pas di ending kan dia belum ganti baju sama kayak awal. Berarti emang benar-benar dibikin kalau itu nggak terjadi gitu. Iya. Iya kan semuanya memang begitu. Anting yang dilepas sama bininya Darius aja kan dipakai lagi, terus Jessica Mila dan segala macam kan rambutnya rapi lagi segala macam kayak gitu. Emang kan ceritanya emang fine aja dalam fine dining mereka kan, nggak ada konflik di dalamnya kan. Terus pas pulang tahu dia punya anak gimana tuh ya. Jadi benar kalau misalnya untuk masing-masing pasangan kan kita nungguin ini gimana endingnya nih, bakalan cerai atau enggak gitu kan. Iya. Nah itu dibikin anti klimaks gitu. Ya Itu mah udah selesai aja harusnya. Itu sebenarnya film udah keluarganya, pokoknya dalam film itu kalau dilanjutin lagi tuh filmnya itu tentang konfliknya ya cerai semua udah itu. Ya, cerai semua lah, orang berkonflik semua. Itu kan ya untung, maksud gua ya kalau gua dari tadi sepanjang nonton tuh kayak anjir lah nih, menurut gua film ini terlalu perfect dalam arti konfliknya ada terus. Maksud gua ya kalau secara real ya menurut gua, kalaupun kita berani untuk seperti itu gitu, buset konfliknya gua rasa nggak ya namanya film gitu ya. Ya skala kejahatannya tuh iya ada over. lagi dan ada lagi dan ada lagi dan lagi dan lagi terus. Ya gua tahu ini film gitu, cuma maksudnya kayak jadinya itu yang too perfect buat gue gitu loh. Kayak buset konfliknya nggak kelar gitu loh ya itu film sih gue tahu, cuma maksudnya kayak kalau kehidupan nyata udah ditusuk tuh mungkin ada salah satu orang tuh kan. Iya makanya gue dari tadi ini ada yang loncat nggak nih kira-kira dari apartemen nih, gue mikirnya jadi gitu kalau aja deh. versi gue bininya yang kecewa dengan suaminya yang homo dia loncat, terus si Tomonya nusuk orang karena nggak terima dia dibilang Dijudge homo Yeah. soalnya kan lebih ngeri kan kalau di Iya dia banyak dimutilasi loh. Dihakimi dia. Terus si Denny Sumargo nabokin si Wisnu. Sumargo siapa tadi nama? Anjas. Anjas. Nabokin Wisnu sampai babak belur. Iya. Sekarat. Udahlah berdarah-darah dah tuh di situ. Iya, endingnya pas udah itu ring cincin kawinnya muter di meja. Udah selesai udah itu film. Gue pikir, weh kelar nih, film keren nih, konflik semua ya kan. Taunya dibikin tubir ya. Iya, dibikin ternyata itu cuman hayalan, kayak hipotesa, andaikan gitu kan. Gue bilang jadi garing ini sih. Gue nggak tahu di novel ya berarti kalau nggak salah ya. Film. Oh iya, adaptasi film ya, film yang aslinya apakah novel? Ya apakah sama juga kayak gini atau apa? Ya artinya balik lagi kalau nonton yang aslinya tetap aja sial, good ending lagi. Gue ngarepin itu konflik udah terjadi aja sih. Handphone bye makanya handphone. Baik. Kalau gue sih aman sih, gue nggak masalah kalau sama bini gue. Ya bukan, lo sama bini lo sama Odong. Ya janganlah. Nah itu dia kan yang jadi masalah itu. Yang jadi masalah kan bukan cuma dengan lo dan bini lo, tapi kalian semua dengan lingkungan kan yang jadi masalah di film ini kan gitu juga. Publik. Bing lu begini, Bing kamu iya. Kan ceng-cengan sama non bini gua. Iya. Iya kan begitu yang terjadi kan. Ketika rahasia lo terungkap ke publik kan chaos jadinya kan. Chaos lah. Ya chaos sama aja kalau lo ngebayangin si kemarin gitu Bjorka ngasih data-data KTP misalkan dikeluarin. Ya kan ada misalkan semua itu benar gitu. Gua enggak tahu benar atau enggak. Katakanlah semuanya benar gitu kan dan bisa dimanfaatkan, bisa chaos kan. Ya iya kayak gitu maksudnya. Ketika lu rahasia lo udah terungkap ke publik ya berantakan kan. Panjang banget deh. Iya enggak ya kayak gitu kan filmnya ceritanya begitu. Tapi anjir sih gue ngebayang gak sih lo, tapi lo berkawan sama teman-teman lo yang dari kecil sampai lo kira-kira berarti di umur 30-an lah ya di usia mereka. 40-an. Ya 40 karena udah sesukses itu katakan 40 ya. Ya kan? Ya sesuai judulnya sih memang perfect stranger sih jadinya. Benar kayak anjir masa lo nggak kenal sama kawan-kawan lo sendiri sih gitu ya, kebiasaan lo berkawan 40 tahun kan kayak lo gue tahu nih dia kalau kencing berdiri kan ya, lo kencing pasti udah jongkok lo nggak bisa berdiri gitu kan. Lo sila ya. Gitu kan. Gue salto. Anjir maksud gua apa ya lo seasing itu dengan kawan-kawan lo kan gitu kan, selain gosip-gosipnya gitu kan.
Itu kan dilihatnya kan benar ya perfect stranger saja. Ya Iya. keren sih. Padahal jadinya. deket deh. Padahal dekat banget kan. Maksud gua lu apa ya itu sih ya konflik. Karena yang terjadi. ditampilkan muka kedua dari masing-masing peran. Iya betul. Melalui handphone itu. Gitu. Asing, bener-bener asing. Bener-bener asing. Jadi sedekat-dekatnya dengan temen lu gitu ya, belum tentu aslinya deket deh. Iya kayak gitu. Iya benar. Intinya belum tentu sesuai sama aslinya. Sesuai ya yang lu tahu tuh belum tentu diri dia yang sebenarnya. Maksud gua oke lu tahu mungkin Walaupun lu temenan dari kecil. iya kayak gua nih sama lu nih Mbak. Gua kenal lu misalkan cuman 50% diri lu atau 60% diri lu gitu kan. 40%-nya adalah satu sisi yang tidak pernah lu ungkapkan gitu kan. Iya. Dark side of the moon. Iya. Iya Benar, iya. sisi gelap lo yang Iya. entah lo penjahat kah ternyata di belakang ya kan. Tapi sama Iya. berkawan kita fine aja. Makanya gue bilang kalau tadi lo berani lo mau ngetes sama kawan-kawan lo bisa jadi opsi nih Bing. Dong lo sama lingkungan lo berdua gitu. Lo kan. aja emang lingkungan lo. Berkawan secukupnya aja lah. Maksudnya dalam arti kata privacy lu tuh nggak perlu tahu lah. Iya. Udah. Iya iyalah. Perkara ngapain busuk-busuk juga. lo udah ya. Iya gua lo lebih urusan sepakat, lo ah, ya kan. Busuk-busuk lo udah simpen aja sendiri gitu, nggak perlu tahu. Iya bener. Lebih baik begitu dan akhirnya kan Fine semua Fine. berjalan. Iya kan. Iya. Harmonisasi persahabatan tetap terjaga, urusan rumah Iya. tangga tetap harmonis. Itu kira-kira bininya berarti beneran ganti kancut ya? itu beneran. Beneran. Tapi kan nggak sampai atas. Iya. Sampai paha doang anjing. Iya itu gue pas ngeliat. Ngatung berarti ya. Iya pas nonton ya kancutnya cuma sedengkul dong tuh, nggak nyampe atas. Gue bilang Nyangkut. karena ada kameramen yang sutradara di belakangnya. Malu-malu ya, iya. malu-malu ya. Ada sutradara. Aduh gue belum mesti itu kocak nih sayang banget. Tapi itu pas di umbar-umbar ditutupin sama Darius palanya, sialan. Dari si Sama Tomo. iya sama Tomo, Terus rese. dikeplak tuh sama Anjas. Minggir. Minggir. Gantian ya kan. Gue mau pas, lihat gitu. pas foto kan gue nggak Iya. kelihatan. Gue nggak kelihatan geser. Dia Umbar, penonton coy. gitu. Gue gak kelihatan. Iya. Aduh. Si Tapi enggak semua bermasalah tuh si keluarganya ini kan endingnya harmonis. siapa? Biarpun terjadi ataupun enggak itu permainan mereka tetap harmonis. Kayak Enrico sama bininya yang punya anak cewek Iya, tapi kan ada masalah cuman nggak sampai kayak lo kan tadi gua nggak bayangin nih mereka hancur-hancuran lah. hancur gitu. Iya, Iya si Enrico Skala- doang yang iya. sebenarnya tetap masih terjaga kerahasiaannya Iya. walaupun agak Utangnya curiga. banyak. Ya, itu kan konflik juga jadinya kan. Maksud Iya. gua nggak jadi menurut gua dia si sutradara atau si film karena adaptasi ya berarti di film ini memang semua konfliknya dibuat merata sih menurut gua. Masing-masing orang punya konfliknya sendiri-sendiri gitu. Dan belum tentu juga sahabat lu bisa bantu, yang ada malah jadi whistleblowernya lu kan ke orang-orang sekitar. Begunjing. Takutnya jadi Iya, blunder. karena memang perfectnya tuh kontradiktif banget kayak yang itu bininya Enrico tuh yang dia ngisi seminar ngasih masukan ke orang katanya dia sendiri nggak pede badannya kan Iya. plastik toketnya gedein. Mau dibikin toket gede toge. Terus Anjas yang apa namanya ngomong bisnis katanya punya utang ya kan Iya. sama kayak si Enrico juga Iya. gitu. Iya. Sampai sebenarnya itu kan si Wisnu kan dia karena ada ini kan ada program bebas bersyaratnya dia kan. Iya, Yang yang nabrak orang. nabrak orang padahal bininya yang nabrak ya. Dikemasnya bener-bener padat dan orang cukup simple dan ngerti gitu. Iya, kalau pengemasan emang padat dan Sederhana sih jelas. sederhana, jelas gitu. Nggak belibet juga lu nonton ya. Semuanya konfliknya udah diliatin di depan. Udah kayak lu cukup nonton sekali, lu nggak akan perlu ini kenapa lagi nih oh ternyata begini. Lu menarik kesimpulan itu gampang sih sebenarnya. Iya. Konflik-konflik yang dihadirin kan juga sebenarnya sederhana ya, kayak Iya. nggak yang kelas politikal atas gitu kan, elit gitu, enggak ya sederhana aja, perselingkuhan terus. Dan itu mereka nggak perlu ganti-ganti latar, cukup di situ aja. Iya. Waktu Nah, dan tempatnya. Itu yang gue suka dari film ini adalah boleh juga nih produksinya cuma di studio Iya. satu latar Di satu apartemen. set, iya, di Ya satu satu set set apartemen. dan penonton tidak lari. Iya kan? Iya. Di situ. Iya. Itu juga kalau gue bilang kamar-kamar ya si Dini Sumargo sama si Jessica Mila juga itu bagian dari apartemen sih itu. Iya, diputar-putar doang, dirubah set setting, doang. iya, rubah setting. Satu gedung Anjir. itu Tapi aja. itu mereka berapa take ya?
berapa kali take ya? Kan kameranya kan multicam tuh dan muter kan ya sudut pandangnya. Enggak, kalau biasanya kalau syutingan film biasanya sih satu kamera ya. Satu kamera ya. Satu kamera. Karena dia kan penentuannya dan biasanya dalam produksi pemilihan, gua nggak tahu ya, ini cuman sekedar teori aja. Masing-masing, maksudnya mereka tuh punya lensa beberapa dan fix semua kan, lensa fix semua kan, nggak ada yang ini. Jadi mereka tag-nya semuanya tek 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 tek. Dan memang film ini memang diciptakan tuh benar-benar perfect pembuatannya karena pacingnya harus memang cepet gitu. Iya. Jadi dari konflik ini harus Bertingkat ya. dek Buat dek bertingkat. dek terus naik terus gitu. Tapi kerennya menurut gua enaknya dilihat adalah konflik satu muncul netral dulu ya kan, sebelum pada akhirnya konflik Suruh nambah. istirahat. Iya. Konflik rehat terus Ah. baru telepon dia ngobrol Iya, lagi nggak kan. ada yang nabrak ya. Iya, nggak ada yang nabrak. Apa konflik satu muncul, handphone bunyi, jebret ya kan. Kan Iya. reminding konflik kan dari handphone pasti kan, Iya. jeder handphone Transisinya bunyi. dari konflik-konflik Iya. gitu. Iya, terus ada momentum buat ngadepnya dulu. konflik udah, set lu ngobrol lagi, bincang lagi apa, ngomongin Dan apa. pacing itu semakin lama semakin cepet kalau lu ngerasa. Iya, benar. Sampai- Ketukannya makin cepat Oh. itu. Iya, sampai klimaksnya kan mulai dibentuk klimaksnya tuh ketika tukeran handphone kan, tukeran handphone set mulai tuh situ mulai berasa banget cepat sampai Dibanting. iya, sampai lu homo ternyata anjing langsung itu yang langsung apa ya, bubar semua kan tuh langsung apa si bininya si Udah nggak satu frame lagi, udah iya beda itu preset. udah beda set tuh si cowok kaum Hawa sama kaum Adam kan udah beda set udah apa konflik puncak sih menurut gua ketika di sequence itu ya. Iya, maksud gue tadi yang gue bilang di awal tuh kenapa si Tomonya nggak ngomongnya pas sebelum si bininya si Wisnu itu cabut. langsung ngaku ya ini handphone gue gitu. Iya, udah cukup sebenarnya gue yang gay. Yoi. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya bisa konfliknya bisa nambah, maksudnya tetap terjaga gitu. Oh, berarti yang tadi ngirim-ngirim gambar. Iya, Lu ya? gue pikir gitu karena ini ya apa beberapa kali kamera tuh nge-shoot si Tomo ya, terus gue pikir kayak dia ngeliatnya kan si Tomonya kan menahan sesuatu ya, pengen ngungkapin tapi nahan terus ya, tapi pikir gue Tomo ngaku nih kayaknya nih, pikir gue gitu, Tomo ngaku nih terus ya, tapi kan konfliknya memang bakal tetap terjaga. Oh jadi lo yang sama gue kurang apa lagi, lo sama nenek-nenek gitu kan, gue kurang apa lagi ya kan, oh ternyata lo yang homo gitu kan. Konfliknya kan tetap sama sebenarnya, kalaupun si Tomo di tengah-tengah apa sebelum si ini ngambil wine yang minta red wine terus lari ke beranda kan. Berarti lo kalau jadi misalnya di posisi Wisnu lebih baik ketahuan lo whatsappan Gua- sama cewek apa sama cowok? WhatsAppan sama cewek lah bos. Asli udah, iya gue minta maaf udah gitu aja, gue nggak homo yang jelas gitu ah. Anjir. Lo sama juga kan pasti kan ya? Ya gue karena gue nganggep maksudnya Wisnu ya, posisi gue di Wisnu ya gitu kan. Nah, dia si Tomo gitu anjing teman dekat gue. Tapi sih gue bakal mengorbankan Tomo sih, karena masa depan gue bukan di Tomo, masa depan gue di bini gue. Berarti lo korbanin Tomo 2 kali. Iya, berarti lo korbanin Tomo 2 kali. Ya Iya, sebenarnya iya. apapun Kalau- opsinya lo ngorbanin 2 kali. Kalau opsi gue adalah gue ngempanin Tomo. Iya kan? Gue selalu ngempanin Tomo, tetap aja jadi korban 2 kali juga. Intinya apapun opsinya si Tomo emang korban aja. Iya, Tomo korban. Dibully. Iya kan, dari Udah dulu dibully. selalu dibully kan. Lo jadi tameng, lo Tapi jadi tameng. beda cerita kalau misalnya mereka nggak tukeran handphone. Iya kan? Sama aja kayak Si Tomo nggak bakal ke gap dia homo kalau nggak tukeran. Denny, enggak tetap bakal ke gap homo lah. Denny, Kenapa? Deniela. Ini kan nelpon. Daniela. Kan lu dia WhatsApp terus telepon juga. Iya, telepon. Oh, Artinya langsung ke gap homo berarti. Iya, sama kayak si aja. Wisnu kan. Sebenarnya konfliknya sama aja menurut gua, kalaupun mereka nggak tukeran handphone, tapi karena tukeran handphone itu yang ngebuat gua tertawa. Yah, goblok gitu. Jadi ada plotnya yang lucu di situ menurut gua. Plot lucunya di situ. Ya tukeran Tapi handphone. di ternyata konflik posisinya juga. Wisnu sama istrinya remis cuy. Kan Apa? keduanya melakukan hal yang sama, ngirim tukeran gambar juga kan. Iya, kalau sebenarnya remis. Iya, ya. remis. Iya, Jadi karena- kalau kata gue ya bener-bener ngaku aja biar remis ya kan. Iya.
Ya, lu juga ngirim, gue juga nerima. Nah, Iya. daripada beda Daripada dibilang udah nggak Iya. lempeng lagi. Berarti kita impas kan? Tempas Iya. nih udah win-winnya gitu harusnya. Tau maunya emang udah korban. Tapi maksud gue, Kalau Gua- Densu udah nggak bisa diapa-apain itu. nah udah berat itu mah. Konfliknya dia terlalu menggurita dia. Iya. Tangannya Punya anak lagi. punya anak Iya. lagi nyelingkuhin bini temennya. titiknya celamitan bro itu. Semuanya mau dicoba. Anjir. Ngaco. Tapi gue pikir di film itu awalnya tuh konflik yang paling minim adalah dari si bukan Densu siapa? Darius. Bukan Darius. Tomo. Suaminya Marsha Timothy, Makin mana ada sama Timothy sih? Vino Bastian. Vino Bastian. Oh, iya. Tomo. Ya Tomo maksud gue. Apa dah? Terus. Gua lupa tadi mau nyebut namanya. Terus Iya, Cuma dicap homo aja langsung udah Iya, selesai. konflik paling simpel tuh dia menurut gua. Cuman kan harga diri dan tekanan dari ini ya, bukan apa, tekanan dari kawan-kawan kan Iya. ngejudge-nya. Karena dari awal pun gue bilang ini dia bakal konflik paling sedikit karena lu nggak bawa pasangan. Sementara yang lain bawa pasangan, konfliknya double kan antara suami dan istri. Kalau dia kan kagak. Ya makanya di Gua switch doang tuh gitu. handphonenya biar Iya, konfliknya biar tuh makin meningkat drama eskalasinya ya. dramatisnya. Iya, eskalasi dramatisnya. Tapi kan enggak juga, malah yang ada, "Weh, lu keren lu dapat gambar dari nenek-nenek." Iya kan lu nerima gambar pap cewek gitu kan, lepas dari umurnya, lu tetap lu keren lu dengan posisi dia minion pakai topeng minion dan tetap dapat gambar pap. Menurut gua konfliknya enggak separah yang berpasangan kan. Karena dia datang sendiri. Iya. Cuman terakhir doang ya udah lu homo gitu doang, dan dia nggak sanggup untuk menerima judge dari teman-temannya bahwa gue homo. Itu doang kan sebenarnya kalau si Karena kan kebukti tuh sama si Wisnu. Yang kena kan Iya. dia buliannya. iya dari si siapa ya? Dari si Densu Dari si Anjas. Anjas, dari Anjas ngebulinya ke Najis Wisnu. katanya, Iya, najis. najis gue anjir langsung gitu. Gue malu, gue najis. Konflik bertingkat sih ini mah. Oke, dengan ending yang tidak sesuai keinginan masyarakat. Nggak tahu sih kalau masyarakat, tapi paling enggak endingnya nggak sesuai keinginan gue gitu, kayak ya udah apa happy ending tuh yang konfliknya udah segitu panjang ternyata cuma hayalan kan, elah garing. Tapi yang satu hal yang paling gue notice adalah katanya kalau gerhana bulan darah kita naik gitu ya, iya kan? Terus Di serigala. Iya. Apaan yang mananya udah naik terus Iya, gimana? darah lo naik, artinya kan mereka jadi selama gerhana bulan itu kan mereka jadi pada emosional semua kan. Jadi mempengaruhi tingkah laku Jadi mereka. mempengaruhi tingkah lakunya, ya kan. Oke, bisa. Terus lu gerhana bulan emang ada sampai 2 jam ya? Enggak sih kelamaan. Iya, itu gerhana bulan di mana ya? 2 jam coy. Anjir, udah gitu bulannya bagus bener. Iya, di Jakarta nggak kayak gitu. Bluok. Lama. Iya, itu apa? Sisi-sisi jerawat bulan itu, yang sisi gelap-gelap bulannya tuh kelihatan banget perfect gitu. Gue bilang anjir bulannya bagus banget. Terus gerhana bulannya anjir 2 jam. Gerhana bulan apaan 2 jam? Kalit. Paling kan gerhana bulan cuma berapa, 5 menit, 8 menit, 10 menit paling kan. 2 jam coy. Itu doang sih yang gue berpikir aneh dalam film ini adalah gerhana bulannya. Karena kan dia memanfaatkan momentum gerhana bulan dari awal. Mungkin Terus mereka di Mars kali. bisa jadi ya gerhana. Emang Mars ada bulan enggak ada ya? bulannya, Nggak ada bulan. bulannya Kalau ada mereka di lebih. Mars ya nggak kelihatan lah bulannya. Iya. Iya. Iya, maksudnya Tapi gitu. ini film diproduksi tahun 2018 ya. Ya, HUT 73. Iya, karena di akhir kan ada video gambar aerial gitu, mungkin pakai drone gitu. Di gedungnya ada tulisan HUT 73. Oh, berarti 2018 kan? Mungkin. Ya mungkin bisa jadi. Nggak penting juga. Ide mau Tapi itu bagian dari green screen yang bukan ya? Yang aerial terakhir Aerial mah enggak itu asli kayak sih. Yang cuman gambarnya kurang lebih mirip kan sama kayak green screen yang di apartemen itu. tapi yang di apartemen maksa banget anjir. Iya, itu maksud gue. Iya. Kelihatan banget mau ngambil luxury city view-nya tapi Iya. anjir nggak dapet. Nggak dapet lah. Ya kenapa nggak dibuat natural aja ya? Nggak Ya, dapet, jelek emang jadi. nggak ada. Emang nggak ada ya. Nggak ada. View-nya nggak ada Nggak soalnya. bisa begitu. Ya, karena studio. Apa asli? Studio. Studio ya. Studio itu. Set studio itu. Oke, kita langsung aja ke penilaian aja kali. Penilaian ya? Rating. Rating. Penilaian rating. Gue 8,5 gue. 8,5 gue suka konfliknya. Ya, gue 7 lah, 7,5 lah. Lu 7,5. Gue 7,5. Gue 7 aja deh. Ya udah. 7. 7 gue. Kenapa lo ngasih 7?
Apa? Kenapa lo ngasih 7? Nggak apa-apa, maksud gue emang gue pengen ngasih segitu aja. Ya ada Bagus. alasannya dong. Ya bagus gitu, cuman gue tetap pengennya segitu. Ya alasannya, Nah, coba alasannya apaan? Alasannya bagus dan gua ngasih. Coba sekarang sini handphone gue cek sini. Di sini. Ini enggak apa-apa. Tukeran. Mana handphone lo sini? Handphone Lah lu sini sama kasih odong gua. lah, ngapa sama gue kan nggak minta. Ya sini handphone lo sini kasih gua. Lo pasti banyak cat mesum udah, lo. mending kita ngereng. Ah iya deh. Ya, keren. ya, ya. Lanjut. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.